Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, selamat malam. Kita kembali lagi dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Tak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki pertengahan di bulan Desember, di mana bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kalau kita mau menengok ke belakang di awal-awal negara kita mulai terkena wabah COVID-19 ini, pasti saat itu kita merasakan rasa ketakutan ya. Rasa takut adalah hal yang wajar. Setiap kita manusia pasti merasakan yang namanya rasa takut. Menjadi tidak wajar ketika rasa takut itu berlebihan. Apa-apa takut, mau ini takut, mau itu takut. Takut akan masa depan, takut akan penyakit yang menyerang tubuh kita, takut akan masalah keuangan, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya yang menguasai pikiran kita. Rasa takut membuat imun tubuh kita menjadi lemah dan dapat mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita bisa aja menjadi hilang. Oleh sebab itu, mari kita perkatakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 kepada diri kita masing-masing. Kita mau katakan bahwa aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Malam hari ini bila kita mengangkat satu pujian itu menjadi doa kita. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Bapa. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi marilah kita serahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Sungguh Engkaulah Tuhan yang memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, jikalau kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu saudaraku sekalian, masalah apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, percayalah Tuhan Maha Tahu. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk dapat menanggung, menyelesaikan setiap masalah yang kita sedang hadapi saat ini. Teruslah percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang selalu peduli dengan kita. Mungkin dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita tidak baik, mungkin banyak orang-orang yang akan meninggalkan kita. Bahkan orang yang terdekat sekalipun akan meninggalkan kita. Tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari saat ini kita mau datang kepada Dia. Ceritakan semua masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini. Karena Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita mau katakan, Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh benar Tuhan bahwa Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Bila Tuhan, waktu ibadah doa malam hari ini kami serahkannya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau urapi Tuhan setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian malam hari ini Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, agar setiap apa yang
Beritakannya Tuhan, apa yang disampaikannya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang satu hari ini. Mungkin ada perkataan atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bila saat ini kami mohon ampun daripada Engkau ya Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami Tuhan boleh semakin terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku sekalian, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, di atas kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Bila kita mau terbang bersama Tuhan, melintasi badai hidup yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hambanya, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu,
pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, satu hal yang kurindu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang kekasih, berfirmanlah pada malam hari ini kepada kami semua. Sampaikanlah isi hati-Mu dan buatlah kami mengerti. Ajarilah kami menanggapi firman ini dan tanpa keraguan, karena bagi Engkau Tuhan segala sesuatu mungkin. Sekali lagi berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, malam hari ini kita bicara tentang kalau kita berdoa ya, maka ada satu konsep yang gak boleh hilang dari pikiran kita, dari hati kita. Ada satu kata, bukan satu kata sih tepatnya, satu kalimat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata-kata itu harus melekat erat di hati kita dan di pikiran kita. Kalau kita berdoa dan selalu berpikir gak mungkin, gak bisa, mana mungkin, mustahil, maka doa kita itu seperti sedang memukul tembok, seperti kita sedang memukul tembok, atau kita berusaha menembus dinding yang tebal. Karena kita udah bilang mustahil, saudara. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan yang besar, kita harus percaya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Sekarang kita akan baca di dalam Alkitab bahwa benar bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Kita buka Kejadian pasal yang ke-18, dikatakan demikian. Kejadian pasal 18 ayat 14,
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Itu satu kalimat tanya, saudaraku. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, ketika Abraham dan Sarah mempunyai seorang anak, itu di usia yang sangat tidak mungkin menurut manusia untuk Sarah memiliki seorang anak. Tetapi Tuhan justru di dalam kondisi yang menurut manusia tidak mungkin, Dia melakukan satu perbuatan yang besar, yaitu membuat Sarah yang sudah tidak lagi menstruasi dan sudah sangat tua, itu mengandung. Sedang di dalam peristiwa ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kalau menurutmu nggak mungkin, menurut aku mungkin loh. Jadi ini berbicara bukan hanya soal Abraham bisa punya anak di tengah keadaan Sarah yang sudah sangat tua dan tidak menstruasi lagi. Tetapi ayat ini juga sedang mengatakan kepada semua kita yang saat ini beribadah 2 malam, bahwa apapun masalahmu, entah sakit penyakit, sesusah apapun, sesukar apapun, problema keluarga yang sesukar apapun, kondisimu yang menurut kamu mustahil untuk bisa diselesaikan, dengarkan baik-baik. Mungkin bagimu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sekarang yang saudara pegang adalah perkataanmu, usahamu, atau perkataan Tuhan dan perbuatan Tuhan yang saudara andalkan. Kalau usahamu sendiri, kalau cara pikirmu sendiri yang menganggap itu mustahil, iya, semua yang dianggap mustahil buat dunia ini akan menjadi mustahil buat kita. Tetapi waktu yang saudara pegang adalah perkataan Tuhan, yang saudara pegang adalah janji Tuhan, yang saudara andalkan adalah Tuhan, maka yang mustahil menurut dunia ini akan menjadi mungkin buat kita. Amin, saudara. Karena Yesus sendiri pernah berkata, mintalah apa saja di dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu. Bukankah itu sebuah janji, saudara? Jadi bukan pegang usaha manusia. Jangan pegang apa yang manusia usahakan, karena itu belum tentu pasti. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu pasti. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti. Kalau manusia mengatakan mustahil, ya, kalau kita pakai ukurannya manusia itu mustahil. Tapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan dan Tuhan bilang tidak mustahil, maka itu tidak mustahil. Seperti itulah yang terjadi dengan Abraham dan Sarah. Menurut dunia pada saat itu pun mustahil Sarah punya anak, saudara. Hingga Sarah tertawa ketika dibilang akan mengandung anak tahun depan. Tetapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, apakah ada yang mustahil buat Tuhan? Itu sebuah pertanyaan dilemparkan kepada Sarah dan Abraham yang saat itu berpikir seperti manusia pada umumnya, yang berpikir bahwa mustahil punya anak di usia sekarang. Ya, itu konsep dunia. Tetapi Tuhan bilang, sekarang yang bicara aku loh. Apakah ada yang mustahil buat Tuhan? Sebuah pertanyaan itu dilemparkan kepada saya dan saudara. Sesusah apapun masalahmu, mungkin orang bilang gak mungkin selesai dan masalah lu udah ruwet, udah sakit penyakit lu gak mungkin sembuh, menurut medis gak bisa sembuh. Aduh, masa lalu yang lu hadapin kayaknya gak ada jalan keluarnya deh. Itu menurut orang lain atau menurut diri saudara sendiri. Tetapi kalau saudara berhadapan dengan firman, saudara berhadapan dengan Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, maka Dia akan berkata seperti ini dan bertanya seperti ini kepada kita. Adakah yang mustahil buat aku? Sekali lagi, saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja di dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu. Jadi hari ini, seberat apapun masalah saudara di dalam keluarga, seberat apapun masalah keuanganmu, serumit apapun masalah di dalam tempat kerjamu, sepertinya nggak ada solusi di dalam usaha dagangmu, semuanya sepertinya seperti benang kusut bagi hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bimbang, taruh percayamu sungguh-sungguh,
dan nantikanlah Tuhan. Bukankah Sarah dan Abraham membutuhkan begitu panjang waktu untuk memiliki seorang anak dalam penantiannya? Tetapi dalam penantian yang panjang ini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di tengah menurut manusia mustahil, disitulah Tuhan bekerja. Saat ini pun mungkin masalah saudara dibilang oleh orang gak bakalan ada penyelesaiannya, gak mungkin bisa selesai. Datang, bertelut di bawah kaki Tuhan, cari wajahnya dan jangan bimbang dengan janjinya. Dan Dia akan melakukan hal yang besar buat saya dan saudara. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Amin saudaraku. Hari ini kita akan berdoa syafaat. Kalau kita bimbang, kita tidak akan menerima apa-apa. Tuhan bilang orang yang bimbang hatinya tidak akan menerima apa-apa. Tetapi orang yang menaruh harapnya, memegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan melihat bagaimana kuasa dari firman Allah bekerja dan melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupannya. Jadi, jangan bersandar kepada apa yang dunia katakan, apa yang dokter katakan, apa yang ahli ekonomi katakan, atau siapapun yang mengatakan yang menggoyahkan imanmu. Taruh perkataan firman di pikiranmu, simpan di loh hatimu, dan biarkan firman itu bekerja dan mendatangkan buah-buah bagi hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami berpegang bukan apa yang dunia katakan tentang penyakit kami, tentang keluarga kami, tentang masalah kami, tentang keuangan kami. Kami tidak berjalan berdasarkan prediksi-prediksi yang dunia ini sedang gencar-gencarnya sampaikan lewat informasi media yang membuat kami gentar dan takut. Tetapi ajari kami untuk berpegang kepada apa yang firman Allah katakan tentang hidup kami. Kalau kami berbicara tentang sakit, Tuhan firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau penyembuh yang ajaib. Dan Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Ajari kami memiliki iman yang benar, iman yang tak tergoyahkan dengan janji yang sudah Tuhan ucapkan buat kami. Kalau ada di antara kami yang begitu khawatir tentang hari esok, tentang keuangan keluarga, tentang masa depan anak-anak, Tuhan ajari kami memegang firman Allah yang mengatakan, jangan khawatir akan hari esok, karena semuanya dicari oleh orang dunia ini. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan janjimu itu iya dan amin Tuhan. Dan ajari kami menaruh kebenaran itu kuat di dalam pikiran dan hati kami. Kalau saat ini Tuhan, kami sedang begitu khawatir tentang kondisi keluarga kami, tentang masalah yang belum selesai. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala solusi dalam masalah hidup kami. Engkau adalah Allah yang sanggup menyelesaikan serumit apapun masalah hidup kami. Karena Engkau sumber damai sejahtera, karena Engkau sumber sukacita, karena Engkau sumber jalan keluar, karena Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Dan ajari kami Tuhan berpaut kepada Allah yang sanggup menyelesaikan semuanya buat kami. Engkau berkata, Engkau tinggal diam dan aku akan berperang ganti Engkau. Itu janjimu Tuhan buat kami. Jadi Bapakku, ajari kami semua untuk berpegang teguh kepada firman-Mu dengan tidak goyah. Dan kami akan melihat, bahkan mengalami sendiri bagaimana kuasa doa yang kami sampaikan malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kami akan melihat buah-buah dari doa yang kami sampaikan. Bagaimana Tuhan bekerja dan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji mempermuliakan Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan dan sampai di sini Tuhan menolong kami.
Kami sungguh bersyukur buat segala berkat, buat kasih setia, buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan segala pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam ini. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini, kami senantiasa berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini Tuhan. Walaupun kami tidak saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi kami adalah satu tubuh di dalam Engkau Tuhan, supaya Tuhan menjamah melawat setiap kami, sehingga hidup yang takut dan mengandalkan Tuhan, itulah yang Tuhan temukan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan ini. Dan sebagai umat yang sudah diampuni, yang sudah dikuduskan dan disucikan, berilah penyadaran kepada kami bahwa di luar Engkau Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami selalu mengandalkan Engkau. Bapa di surga, kami berdoa buat orang-orang yang belum percaya, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, supaya Tuhan melawat mereka, menjamah mereka. Kami meminta jiwa-jiwa itu dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka juga diselamatkan. Sehingga Tuhan, ketika Engkau datang kembali, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang belum percaya menjadi percaya kepadamu. Karena itulah kerinduan hatimu Tuhan, bahwa sejatinya Tuhan menginginkan tidak seorang pun yang mati binasa Tuhan. Tetapi Bapa, pada akhirnya kami sendirilah yang menentukan apakah kami menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, sekali lagi kami mohon jamah mereka yang belum percaya ini, supaya mereka membuka hati mereka, menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, supaya Tuhan lawat para pemimpinnya Bapa, mulai daripada presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati dan wali kota bersama aparaturnya Tuhan, supaya mereka boleh bekerja bersama-sama bagi kemajuan bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini di tahun-tahun yang akan datang akan semakin baik lagi keadaannya, perekonomian akan semakin baik lagi Tuhan, dan Indonesia akan semakin maju dalam segala lindungan Tuhan. Kami Tuhan menyadari juga bahwa ada sekelompok orang yang berniat jahat buat bangsa dan negara kami ini, yang ingin memaksakan kehendaknya. Kami terus berdoa dalam nama Yesus Kristus, supaya segala niat jahat mereka itu tidak pernah berlangsung Tuhan, dan Indonesia aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami serahkan setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam hari ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Gereja Arasi Depok Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati, memelihara dan melindungi jemaat-jemaat Tuhan ini Bapa di surga. Buat mereka yang harus bekerja, tutup bungkus dengan darah Tuhan yang kudus, supaya tidak seorang pun di antara kami yang terpapar oleh virus corona Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan yang menjamah sehingga mereka mengalami kesembuhan. Sedangkan kalau di antara jemaat-jemaat Tuhan ada yang sedang berbeban berat, ada yang sedang letih lesu Tuhan, supaya mereka datang kepadamu, memberi kelegaan kepada mereka Bapa, sehingga mereka bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang paling berkuasa dan Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, memimpin langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin.